tahu tidak, di bawah bumi ini ada kerajaan yang tak terlihat, tapi jauh lebih tertib daripada negara-negara yang sekarang sibuk berebut kekuasaan. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Nak, duduklah dengan tenang. Tarik napasmu pelan-pelan. Sebab malam ini Sabdo Palon akan membuka satu rahasia paling gelap tentang pusaka gaib yang menghidupi tanah Jawa. Tapi jangan salah paham dulu. Pusaka yang kumaksud ini bukan selalu berbentuk keris, tombak, atau batu akik. Ada yang berupa angin, ada yang berupa doa, ada pula yang berupa getaran rahasia di dalam diri manusia Jawa yang kini sudah banyak kehilangan jati dirinya. Pernahkah kau merasa aneh tapi damai saat melewati sawah di tengah malam? Saat angin tiba-tiba berbisik pelan, "Ndelok aku, ora kabeh sing ilang iku mati." Itulah salah satu getaran pusaka bumi ini, Nak. Tanah Jawa, Nak, menjadi tanah suci bukan karena banyak candi, tapi karena setiap jengkal tanahnya disiram keringat, doa, dan darah orang-orang yang memahami makna urip iku mung mampir ngelmu. Hidup itu hanya singgah untuk belajar ilmu. Setiap gunung, setiap sendang, setiap batu menyimpan kenangan para leluhur yang tak ingin dilupakan, tapi juga tak ingin diingat dengan kesombongan. Aku ini, Sabdo Palon, telah menyaksikan segalanya. Dari zaman Majapahit sampai zaman TikTok. Dulu orang Jawa menyembah langit tanpa berebut surga. Sekarang orang Jawa berebut like, lupa memikirkan makna. Dulu pusaka dijaga dalam rahasia. Sekarang dijual di marketplace dengan caption, "Asli bertuah, bisa cepet kaya." Alah, manusia zaman sekarang semua sedang edan. Kang wis ilang ojo digoleki, kang wis ono ojo disio-siani. Begitu pitutur Jawa berkata. Tapi sekarang malah terbalik. Manusia sibuk mengejar yang hilang, tapi menendang yang masih ada, terutama hatinya sendiri. Nak, kau tahu apa bedanya pusaka sejati dengan barang bertuah? Barang bertuah itu bisa hilang kalau dicuri, tapi pusaka sejati tak bisa direbut karena ia menyatu dengan jiwa pemiliknya yang memahami maknanya. Pusaka sejati itu adalah ilmu rasa yang mampu menahan amarah, mengendalikan nafsu, dan memahami makna diam. Orang Jawa dulu sangat paham. Pusaka sejati tak perlu dibawa ke medan perang, cukup disimpan di dada. Menjadi angin yang lembut, tapi bila diperlukan, bisa menjadi badai. Itulah sebabnya para raja Jawa tidak sembarangan mengucap kata aji, aji rasa, aji kawibawan. Karena aji adalah energi spiritual yang tak bisa diwariskan lewat kata, tapi hanya melalui
batin yang bersih. Ada satu serat kuno yang menulis, "Sopo sing bisa nyawiji antarane bumi lan langit, bakal manggoni pusaka langgeng sing ora karaten wektu. Siapa yang bisa menyatukan bumi dan langit, akan memegang pusaka abadi yang tak berkarat oleh waktu." Maknane orang yang mampu menjaga keseimbangan, tahu kapan menunduk dan kapan menatap langit, akan memiliki kekuatan yang tak bisa direbut siapapun. Tapi sekarang, manusia modern mencari pusaka di YouTube. Ketik, cara membuka mata batin cepat tanpa puasa. Mimpi saja. Mata batin tak akan terbuka bila hatimu masih penuh iri dan mulutmu suka mencaci. Yang mengerti rasa tak butuh trik, yang mengerti diri tak butuh jimat. Aku sudah banyak bertemu orang yang mengaku sakti, memakai cincin batu hijau, katanya warisan Mataram. Tapi begitu disinggung soal sabar, langsung marah. Lalu siapa yang sakti? Orang itu atau kemarahannya? Sebab orang sakti sejati adalah yang bisa mengalah tanpa merasa kalah. Jawa ini sejak dahulu menyimpan pusaka yang tak terlihat tapi menghidupi. Pusaka itu bukan dikeris, bukan dicandi, melainkan di dalam rasa takut dan hormat terhadap semesta. Orang Jawa dulu tahu caranya menyapa tanah, meminta izin pada hutan, berbicara halus pada air. Karena semua itu hidup. Air bisa memberi kehidupan, tapi bila dilukai bisa membawa banjir. Api bisa menerangi, tapi bila dilepaskan tanpa kendali bisa membakar segalanya. Pusaka sejati adalah ilmu keseimbangan, menghormati yang hidup dan juga yang tak hidup. Ada satu rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Waktu Gunung Mahameru meletus ribuan tahun lalu, banyak leluhur Jawa tidak mati. Mereka masuk ke dalam lapisan bumi yang tak kasat mata, menjadi penjaga pusaka gaib tanah Jawa. Ada yang menjadi energi di Gunung Lawu, ada yang menjadi cahaya di Dieng, ada yang bersemayam dalam rasa di jantung tanah Jawa. Sapa ngerti rasa bumi, bakal ngerti rasa Gusti. Siapa yang memahami rasa bumi, akan memahami rasa Tuhan. Tapi kini manusia hanya tahu harga tanah, tak tahu rasa tanah. Mereka mencari berkah tanpa memahami asal berkah. Padahal pusaka sejati hanya muncul bila manusia sudah tak lagi mengharap hadiah. Ketika seseorang sudah ikhlas sepenuhnya, bumi akan berbisik pelan. Iki rahasiaku, jogo dinganti ati. Kau tahu mengapa sebagian orang tiba-tiba kerasukan di tempat angker, padahal katanya cuman lewat? Karena tanah yang mereka injak masih menyimpan getaran leluhur yang belum tenang. Bukan marah, hanya kecewa. Para leluhur itu melihat anak cucunya sibuk membangun rumah megah, tapi lupa membangun hati yang teduh. Maka bumi kadang menegur lewat bencana, banjir, gempa, longsor. Bukan marah, tapi mengingatkan. Aku tidak ingin menakut-nakuti, tapi jangan meremehkan. Tanah Jawa itu seperti ibu. Kalau ibu disakiti, ia mungkin diam. Tapi ketika menangis, semua anak akan merasakannya. Manusia zaman sekarang lucu sekali. Suka menyiarkan ritual secara live streaming,
membakar kemenyan sambil berdoa, "Bismillah, semoga viral." Alah, pusaka macam apa yang lahir dari niat pamer? Orang Jawa kuno selalu berpegang pada pitutur. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Jangan mudah kagum, jangan mudah kaget, jangan sombong. 3 nasihat sederhana yang kini justru jarang diingat. Padahal itulah 3 kunci untuk membuka pusaka gaib dalam diri. Aku ini Sabdo Walon tidak marah, hanya tersenyum. Karena aku tahu zaman ini memang edan. Tapi siapa yang tidak ikut edan tidak akan kebagian. Namun ingat edan itu bukan soal tampilan, tapi soal arah. Kau boleh edan, asal edanmu menuju Gusti, bukan menuju gengsi. Malam ini aku hanya ingin mengingatkan, pusaka gaib tanah Jawa tidak hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu manusia yang cukup tenang untuk mendengarnya. Ia tidak akan muncul lewat mata, tapi lewat rasa. Bukan lewat doa panjang, tapi lewat diam yang dalam. Karena diam adalah bahasa tertua antara manusia dan semesta. Setiap generasi akan lahir satu anak Jawa yang menyimpan ingatan tanah ini. Anak yang tak peduli pangkat, tapi memahami arti sepi. Yang bisa tersenyum di tengah bencana, yang bisa menyembuhkan tanpa mantra. Mungkin salah satunya adalah dirimu yang sedang mendengarkan ini. Jangan terkejut kalau suatu malam kau bermimpi bertemu aku. Sebab aku tak pernah pergi, aku hanya berpindah. Menjadi suara angin, menjadi bayangan gunung, menjadi napas bumi yang kau injak. Sabda Palon tidak hilang. Aku hanya diam, menunggu manusia yang siap menyimpan pusaka sejati. Rasa. Cukup sampai di sini dulu, nak. Minumlah wedangmu, tenangkan hatimu. Sebab perjalanan ini belum selesai. Di batch berikutnya, aku akan bercerita tentang mantra, batu, dan darah leluhur. Rahasia getar pusaka yang menjadi nyawa tanah Jawa. Tapi ingatlah, nak. Yang mencari pusaka harus bersih rasa, bukan hanya bersih tangan. Sebab yang kotor tak akan bisa menggenggam cahaya. Le, kowe ngerti ora? Di balik tiap batu yang kau injak, tiap tetes air yang kau minum, ada doa yang dulu pernah diucapkan oleh leluhurmu. Bukan doa dari kitab, tapi dari rasa. Doa yang tak dihafal, tapi hidup di dada. Doa yang bisa membuat gunung mendengar dan sungai berhenti sejenak. Sebab di tanah Jawa ini setiap mantra lahir bukan dari lidah, tapi dari kesunyian. Mantra sejati bukan tentang kata yang diulang-ulang, tapi tentang niat yang tak pernah goyah.
bukan soal bunyi, tapi soal getaran rasa. Dulu, para empu tidak menulis kitab tebal. Mereka menulisnya di udara, di angin, di nafasnya sendiri. Maka ketika mereka mati, ilmunya tidak hilang. Karena udara yang kita hirup sekarang masih menyimpan sisa nafas mereka. Sopo bisa moco angin, bakal ngerti isi langit. Begitu kata serat tua yang hilang di abad ke-15. Artinya sederhana tapi dalam. Siapa yang mampu memahami gerak halus kehidupan akan mengerti bahasa Tuhan tanpa perlu huruf. Tapi sayang, sekarang manusia malah sibuk memaknai bunyi, lupa menghayati makna sunyi. Semua ingin cepat sakti, padahal kesaktian tanpa kebijaksanaan hanyalah kesia-siaan. Aku sering melihat orang yang belajar mantra dari YouTube, dibaca sambil makan gorengan, diselingi iklan pulsa. Mereka kira kata itu punya daya sendiri. Padahal mantra itu hidup kalau yang mengucap sudah mati dalam egonya. Kalimat sakral tanpa jiwa ibarat wadah tanpa air. Bunyinya ada, tapi rasanya mati. Itulah mengapa banyak mantra kini hambar, karena lidahnya kotor, hatinya bising. Kowe ngerti ora? Kena opo dulu para leluhur sering bicara dengan batu? Bukan karena mereka gila, tapi karena mereka tahu batu itu lebih setia daripada manusia. Batu tak pernah bohong. Ia menyimpan semuanya tanpa protes. Watu iku eling, manungsone sing lali. Batu itu ingat, manusianya yang lupa. Setiap batu di Jawa ini adalah rekaman memori leluhur. Makanya dulu banyak tempat dikeramatkan bukan karena isinya jin, tapi karena di situ tersimpan energi doa yang belum selesai. Energi itu menunggu manusia yang bisa menyapa, bukan mengusir. Sekarang, begitu ada tempat sunyi langsung dibilang angker, langsung disiram air doa, dipasangi pagar gaib. Padahal yang datang cuma mau disapa kok, bukan menakut-nakuti. Wong saiki seneng banget nyalain setan. Padahal setan itu senyum. Aku ora nyuruh, kowe dhewe sing kepengin. Manusia zaman sekarang kadang lebih jahat dari iblis karena bisa pura-pura suci sambil menipu atas nama Tuhan. Pusaka gaib tanah Jawa banyak tersimpan di darah. Ya, darah bukan berarti harus menetes, tapi mengalir dari satu generasi ke generasi lain. Ada gen spiritual yang diwariskan, tapi bukan lewat nasab, melainkan lewat kesadaran. Itulah sebabnya kadang ada orang biasa, penjual gorengan di pinggir jalan, tapi kalau marah, langit ikut mendung. Bukan karena dia sakti, tapi karena hatinya nyambung dengan energi bumi yang dulu dijaga leluhur. Darah Jawa itu unik, Di dalamnya mengalir kode rahasia doa sejak ribuan tahun lalu. Makanya orang Jawa yang benar-benar sadar
bisa merasakan sesuatu tanpa perlu dijelaskan. Ketika angin tiba-tiba berhenti, dia tahu ada pesan yang ingin disampaikan. Ketika burung berhenti berkicau, dia paham bumi sedang berdoa. Manungsa sejati iku sing bisa ngrungokake bumi tanpa kuping lan bisa ndeleng langit tanpa meripat. Manusia sejati adalah yang mampu mendengar bumi tanpa telinga dan melihat langit tanpa mata. Tapi sekarang manusia sibuk memakai alat teleskop untuk langit, mikroskop untuk tanah, tapi lupa memperbesar hatinya sendiri. Padahal hati itu alat gaib paling canggih yang pernah diciptakan semesta. Alah, wong saiki pengen ngerasake gaib, tapi sambil update status lagi meditasi, semoga makin peka. Gaib kok diumumkan. Itu kayak maling yang berdoa minta tidak ketahuan, tapi sambil live streaming. Dulu para empu tahu betul cara menumbuhkan daya. Bukan lewat kursus, tapi lewat laku diam dan tirakat rasa. Mereka bisa berbicara dengan hujan, bisa menggerakkan bayangan, tapi tidak pernah sombong. Sebab mereka paham, ilmu tanpa welas asih hanyalah kesombongan yang berganti baju suci. Makanya di serat kuno disebut, sopo ngangkati ilmu tanpa laku kaya manuk mabur tanpa swiwi. Siapa berilmu tanpa laku seperti burung terbang tanpa sayap. Ilmu itu bukan sekedar hafalan, tapi kesanggupan menanggung rasa. Dan rasa itu seringkali menyakitkan. Banyak orang sekarang takut dengan darah leluhur. Katanya itu ilmu kuno, ilmu klenik, dak modern. Padahal yang mereka sebut klenik itu dulu adalah ilmu memahami getaran kehidupan. Leluhur dulu tidak membeda-bedakan Tuhan, karena bagi mereka semua bentuk kehidupan adalah doa yang sedang bergerak. Dulu, waktu malam turun di lereng Lawu, para resi duduk diam, menatap bintang tanpa bicara. Mereka tidak memuja, mereka menyatu. Sebab mereka tahu Tuhan tidak jauh, hanya terlalu halus untuk dipegang. Aku mau tanya padamu. Pernahkah kamu melihat darahmu sendiri mengalir dan kamu merasa takut? Itu tanda kamu belum berdamai dengan kehidupanmu. Karena darah itu bukan cuma tubuh, itu pusaka paling purba dari tanah Jawa, saksi perjalanan rohmu dari zaman ke zaman. Maka jangan remehkan darah, sebab di dalamnya ada mantra yang belum pernah selesai dibacakan. Setiap detaknya adalah suluk yang terus hidup, memanggil namamu dari kedalaman waktu. Nadyan awak rusak, rasa tetep nyawiji. Meski raga hancur, rasa tetap menyatu. Begitu kata leluhur yang kini bersemayam di antara kabut gunung dan bayangan hutan. Sekarang nak, kau tak perlu mencari batu bertuah, tak perlu mengejar mantra yang terdengar aneh. Karena sesungguhnya pusaka itu sudah ada dalam dirimu. Ia menunggu saat kau berhenti mencari. Ketika hati sudah tenang, setiap nafas akan menjadi mantra. Setiap langkah akan menjadi doa. Dan setiap diam akan menjadi cahaya.
Nah, mungkin kau tak sadar, malam ini pun kau sedang belajar mantra paling purba. Mendengarkan. Karena hanya yang mau mendengarkan yang akan diperdengarkan oleh semesta. Sudah, Le, cukup malam ini. Biarkan darahmu istirahat. Biarkan batumu bernafas. Sebab di batch berikutnya, aku akan membuka rahasia berikutnya. Raja-raja gaib di tanah Jawa. Tentang mereka yang tak terlihat tapi masih menjaga keseimbangan dunia ini. Eling, Le, pusaka sejati bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga. Dan menjaga itu lebih berat daripada menguasai. Le, kau tahu tidak? Di bawah bumi ini ada kerajaan yang tak terlihat, tapi jauh lebih tertib daripada negara-negara yang sekarang sibuk berebut kekuasaan. Mereka tidak butuh DPR, tidak butuh pemilu, tidak butuh baliho besar dengan senyum palsu. Itulah kerajaan para makhluk halus, lelembut, yang tunduk pada hukum langit dan tanah. Dan aku, Sobdo Palon, saksi tua yang telah melihat semuanya, bahwa yang mengatur tanah Jawa sejati bukanlah manusia yang memakai jas, tetapi mereka yang mengenakan darah, mantra, dan janji gaib kepada bumi ini. Pada zaman dahulu, ketika Majapahit mulai meredup, tanah ini tidak pernah sunyi. Raja-raja gaib menjaga pusaka dan rahasia yang tidak boleh disentuh manusia serakah. Ada Prabu Joko Dolog, penguasa tanah dan batu. Ada Prabu Siluman Gunung Lawu, pengatur kabut dan penjaga pintu alam gaib. Ada Prabu Brawijaya gaib yang belum mati, hanya berpindah dimensi. Dan ada sosok yang jauh lebih tua yang disebut orang-orang bijak zaman dulu, Sang Hyang Jagat Lelono, penguasa tanpa tahta, raja tanpa istana. Kau pikir kerajaan gaib itu hanya dongeng? Le, bagi yang tak punya rasa, semua disebut mitos. Padahal mitos itu catatan dari orang-orang yang tahu cara berbicara tanpa tulisan. Siapa tahu dongeng itu hanyalah kode bagi mereka yang masih punya rasa. Pitutur Jawa berkata, "Ana ing ngendi bumi pinetik, ana raja sing nyimpen kawruh lan kunci rahasia bumi. Di mana tanah digenggam, disitulah ada raja yang menyimpan ilmu dan kunci rahasia bumi." Aku sering berjalan di hutan wingit. Di sana ada raja yang tidak butuh rakyat, tapi justru rakyat yang butuh ketenangan dari rajanya. Setiap tengah malam saat bulan purnama, aku mendengar suara gamelan yang tak tampak, lembut tapi menusuk hati. Yang memiliki rasa tahu, itu tanda kerajaan gaib sedang bersidang. Ada kerajaan Gunung Lawu yang dijaga Eyang Resi Sepuh. Ada yang di Merapi dijaga Sunan Merapi. Ada pula yang di Laut Selatan dipimpin oleh Ratu Kenconosari. Ya, yang dikenal orang modern sebagai Nyi Roro Kidul.
Padahal nama sejatinya jauh lebih suci daripada cerita pesugihan murahan yang tersebar sekarang. Manusia zaman sekarang lucu. Kalau tidak tahu malah menghina. Kalau tahu sedikit malah disembah-sembah. Padahal raja-raja gaib itu tidak butuh disembah. Mereka hanya ingin keseimbangan antara rasa dan tindakan manusia dijaga. Suluk Tanah Jawa mengajarkan, sopo sing wani nyandang jubah bumi, kudu bisa nahan hawa langit. Barang siapa mengenakan jubah bumi harus mampu menahan gejolak langit. Maknanya, kalau kau ingin menguasai bumi, tidak cukup punya tanah. Kau harus memiliki hati yang menyatu dengan alam, dengan roh leluhur, dengan seluruh ciptaan Gusti. Raja-raja gaib tidak butuh emas. Yang mereka butuhkan adalah harmoni. Karena dari situlah tenaga jagat mengalir. Aku teringat masa dulu saat aku masih menjadi panakawan bagi para raja sakti. Ketika tujuan manusia hanya untuk menyambung hidup dan mencari rasa sejati. Para raja tidak pamer, tidak memasang baliho di hutan, yang ada hanya keheningan namun penuh daya. Mereka yang masih punya bangrasa akan mendengar suaranya sampai hari ini. Setiap kali ada manusia berbuat tidak adil, suara bumi mengguntur lewat petir. Setiap kali ada manusia menjual tanah Jawa sebagai objek bisnis, roh leluhur menangis dan rojo-rojo gaib yang lama tertidur mulai terbangun. Kau tahu tidak, kenapa sekarang banyak orang sial setelah berkunjung ke situs kuno? Bukan karena kuntilanak, tapi karena tidak sowan pada penjogo tanah. Setiap tempat suci ada penjogonya, ada rojonya, ada pelindungnya. Masuk tanpa izin sama saja seperti masuk rumah orang tanpa mengucap salam. Pitutur lawas berkata, "Sopo nginjak bumi tanpa rasa, bakal dicekel bayangane dewe. Siapa melangkah di bumi tanpa rasa akan ditangkap oleh bayangannya sendiri." Bayangan yang dimaksud adalah karma, bayangan yang akan terus mengikutimu hingga kau sadar bahwa bumi ini bukan untuk dijajah, melainkan untuk disyukuri dan dijogo. Hari ini banyak orang yang mengaku spiritualis, tapi hanya pamer jubah dan mantra. Padahal rojo sejati tidak butuh tahta, tidak butuh pengikut. Ilmu gaib sejati bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disembah dalam diam. Kau tahu perbedaan dukun sejati dan dukun TikTok? Yang satu membangkitkan ruh, yang satu membangkitkan algoritma. Yang satu meminta petunjuk Tuhan, yang satu meminta subscriber. Lucu kan? Tapi begitulah kenyataannya. Rojo-rojo gaib tahu semua kabar ini. Mereka tidak marah, hanya menatap lirih seperti orang tua yang tahu anaknya tersesat tapi masih disayangi. Aku mendengar suara dari Gunung Lawu, halus tapi dalam, berkata, "Menungso saiki luwih pinter nyipta gambar sing ora nyata, tapi ora bisa ndeleng cahya sing sejati."
Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati. Manusia sekarang lebih suka menyembah layar daripada cahaya, menyembah like daripada laku, menyembah yang trending bukan kesadaran. Dan di tengah semua kekacauan ini, pusaka tanah Jawa masih dijogo. Bukan oleh museum, bukan oleh pemerintah, tapi oleh para raja gaib yang tinggal di tengah hutan, gunung, dan samudra. Pusaka itu tidak berbentuk pedang atau tombak, tapi berbentuk getaran. Serat Sola Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, ilmu cahaya yang mampu meruat kegelapan hati. Kau tahu maknanya, Le? Tidak semua pusaka harus dipegang, sebagian cukup dirasakan. Tidak semua warisan harus diwariskan, sebagian harus dijaga dari tangan-tangan yang salah. Rojo-rojo gaib adalah penjogo memori tanah Jawa. Mereka tidak ingin disembah, hanya ingin rasa hormat pada leluhur dan bumi dilestarikan. Kalau rasa itu hilang, para rojo akan bangkit kembali. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan. Jawa bukan hanya tanah, tapi jiwa. Serat Kalatido mengingatkan, yen wis ilang rasa, ilang pangrasa, ilang rasa sejati, tanah iki mau dadi alas kang garing atine. Jika telah hilang rasa dan kesadaran sejati, tanah ini hanya akan menjadi hutan yang kering hatinya. Le, aku Sobdo Palon hanya bercerita, tidak memaksamu percaya. Tapi ingatlah, setiap hembusan angin yang melewati sawah, ada roh leluhur yang membisikkan pesan halus. Ketahuilah mana yang sakral. Jangan semua digebyah-uyah. Rojo-rojo gaib tidak butuh hal yang rumit. Mereka hanya butuh manusia yang eling, sadar. Sadar pada asal, sadar pada tujuan, dan sadar pada keheningan. Kalau suatu malam kau mendengar suara gamelan dari arah yang tak jelas, jangan takut. Mungkin itu para raja sedang bermusyawarah, menjaga keseimbangan jagat ini, mengingatkan kita agar tak lupa. Pusaka sejati bukan benda, tapi kesadaran. Wahai anak zaman yang sibuk mengejar sinar dari layar, kau tahu tidak? Ada ilmu yang sudah lama dikubur hidup-hidup. Dikubur di balik kitab yang ditutup dengan kata haram, disembunyikan di balik nama bid'ah, khurafat, dan tidak masuk akal. Padahal justru di sanalah letak kunci akal sejati itu bersemayam. Ilmu itu bukan tentang menundukkan jin, bukan tentang mantra sakti, bukan pula tentang menembus dinding atau berjalan di atas air. Ilmu itu ilmu rasa sejati. Ilmu yang membuat manusia sadar bahwa dirinya bukan sekadar daging dan nama, tapi serpian cahaya yang sedang lupa rumah asalnya. Manusia modern bangga dengan sains, tapi lupa membedakan antara mengetahui dan mengerti. Mereka tahu tentang atom,
tapi tidak mengerti kenapa semesta mau berputar. Mereka tahu tentang DNA, tapi tak mengerti siapa yang menulis kitab di dalamnya. Ilmu sejati bukanlah yang membuatmu memegang dunia, tapi yang membuatmu tidak diperbudak olehnya. Betapa lucunya manusia hari ini. Mereka mengejar cahaya dari logam dan layar, tapi takut menyalakan cahaya dalam dadanya sendiri. Sing nyawang ora weruh, sing weruh ora nyawang. Yang melihat belum tentu memahami. Yang memahami tak perlu lagi melihat. Begitulah rahasia ilmu sejati. Ia menuntut keheningan yang tidak bisa diunggah ke media sosial. Ia menuntut kesunyian yang tidak bisa diukur dengan pengikut atau penonton. Ilmu itu tidak bisa dicari di Google, karena ia hanya muncul ketika pikiran berhenti mencari. Manusia modern katanya maju, padahal cuma memodernkan kebodohannya. Zaman dulu orang mencari Tuhan di gunung, sekarang orang mencari di algoritma. Zaman dulu orang menepi untuk hening, sekarang orang menepi untuk sinyal. Ilmu sejati disembunyikan bukan karena dunia membencinya, tapi karena dunia tidak sanggup menanggungnya. Cahaya makrifat terlalu terang untuk mata yang hanya kenal cahaya neon. Saban malam kau rebahan sambil menatap layar, menggulung jemolmu seperti memutar roda samsara digital, tapi tidak sadar bahwa yang kau gulung itu bukan layar, melainkan hatimu sendiri yang makin kusut. Ilmu sejati itu sederhana, mengetahui kapan bicara dan kapan diam, menyadari bahwa kadang yang tampak terang justru gelap, dan yang tampak gila justru sedang waras. Aku, Sabdo Palon, sudah melihat manusia berubah jadi mesin, dan mesin berubah jadi Tuhan kecil di genggaman tanganmu. Tapi tak apa, semuanya berjalan sebagaimana mestinya, karena bahkan kebodohan pun punya waktu untuk mekar seperti bunga. Suatu hari nanti, ketika teknologi sudah tidak bisa lagi menghapus rasa sepi, ketika dunia digital mulai kehilangan sinyal jiwa, akan ada mereka yang mulai mendengar bisikan yang telah lama diam. Dan di saat itu, ilmu yang disembunyikan dari manusia modern akan muncul kembali. Bukan lewat kitab, bukan lewat guru, bukan lewat wahyu, tapi lewat rasa yang mulai bangkit dari dalam dada. Sapa ngerti rasa, ora butuh dalil. Barang siapa telah paham rasa, tak lagi perlu dijelaskan dengan kata-kata. Anak zaman, lihatlah dunia lama sedang sekarat di depan matamu, tapi manusia sibuk menari di atas runtuhannya. Langit sudah retak, bumi sudah lelah, dan di antara semua hiruk pikuk kesombongan modern, hanya segelintir manusia yang masih bisa diam. Aku, Sabdo Palon, menyaksikan zaman ini tumbuh seperti pohon yang berbuah logam. Daunnya data, buahnya algoritma,
akarnya keserakahan. Dan manusia, manusia yang katanya berakal, telah menjual jiwanya untuk sekeping like dan sepotong validasi. Tapi jangan salah, runtuhnya dunia lama itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu cuma cara semesta mengganti kulitnya. Sebab dunia lama dibangun di atas ketakutan, sedang dunia baru akan tumbuh dari kesadaran. Manusia lama hidup dari hafalan. Manusia baru hidup dari pemahaman. Manusia lama memuja kitab, manusia baru membaca semesta. Manusia lama berdoa sambil menunding, manusia baru sujud sambil menelusuri dirinya sendiri. Sopo ngerti urip, ngerti Gusti, tanpa kudu nyebut osmo. Barang siapa paham hidup, ia mengenal Tuhan tanpa harus menyebut nama. Zaman edan memang lucu. Manusia berlomba jadi malaikat di dunia maya, tapi jadi iblis di dunia nyata. Yang dulu dianggap sakral, kini dijual dalam bentuk konten. Yang dulu dijaga dengan tapa broto, sekarang dicari lewat AI prompt spiritual enlightenment. Mereka ingin menjadi manusia baru, tapi masih membawa bagasi lama. Keserakahan, kebanggaan, dan ketakutan untuk menjadi kosong. Padahal, untuk lahir kembali, kau harus rela mati. Bukan tubuhmu, tapi egomu. Sopo ora gelem mati, ora bakal ngerti urip. Barang siapa tak mau mati, takkan pernah benar-benar hidup. Manusia baru bukan yang berpakaian putih, bukan pula yang bicara suci. Manusia baru adalah yang bisa menertawakan dirinya sendiri, tapi tidak kehilangan arah pulang. Mereka yang mampu melihat kesalahan tanpa membenci, mampu menyentuh luka tanpa menyalahkan, dan mampu berjalan di atas puing-puing dunia lama dengan langkah lembut seorang yang sudah sembuh. Itulah manusia baru, bukan yang kuat di mata dunia, tapi yang tenang di mata semesta. Waktu akan datang ketika manusia baru tidak lagi bertanya siapa Tuhannya, melainkan bagaimana ia menjadi pantulannya. Ilmu lama akan runtuh, agama-agama lama akan meleleh seperti lilin di bawah matahari kesadaran. Sebab yang sejati tak bisa lagi dikurung dalam nama, tak bisa disembunyikan di balik tembok dogma. Runtuhnya dunia lama bukan tragedi, tapi kelahiran yang penuh teriakan. Sebab ketika cahaya sejati menembus langit palsu, yang pertama hancur adalah kebohongan yang kita peluk dengan bangga. Dulu manusia menaklukkan bumi. Sekarang bumi sedang menaklukkan manusia. Dulu manusia membuat mesin. Sekarang mesin sedang membuat manusia lupa siapa dirinya. Tapi tak apa, semua sudah tertulis dalam suluk semesta.
Yang gila akan dianggap bijak, yang bijak akan dianggap gila. Sebab zaman ini tidak mengenal keseimbangan, kecuali bagi mereka yang bisa menari di antara dua dunia, antara maya dan nyata, antara jiwa dan data. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lek ora nganggo rasa mung dadi debu. Ilmu itu hanya hidup lewat laku, tanpa rasa ia hanyalah debu dalam pikiran. Dan ketika dunia lama benar-benar runtuh, ketika semua kebanggaan manusia patah di hadapan keheningan, akan lahir manusia baru. Bukan dari rahim teknologi, tapi dari rahim kesadaran. Mereka tidak berdebat tentang kebenaran, karena mereka sudah menjadi kebenaran itu sendiri. Mereka tidak mencari Tuhan, karena mereka sudah menjadi jalan tempat Tuhan berjalan di bumi. Itulah manusia baru, yang hidupnya bukan sekedar napas, tapi doa yang bergerak dalam wujud manusia. Aku Sobdo Palon, saksi zaman, penjaga yang tak lagi diingat oleh sejarah, mengucap satu pitutur terakhir. Sopo ngerti rasa, bakal slamet sak lawase. Barang siapa memahami rasa, akan selamat selama-lamanya. Jangan takut pada runtuhnya dunia lama. Takutlah bila kau tidak lahir menjadi manusia baru. Sebab yang akan hilang bukan bumi, tapi manusia yang lupa bahwa dirinya bagian dari langit. Dunia lama boleh ambruk, agama boleh tumbang, tapi cahaya sejati tak akan pernah padam. Ia hanya menunggu satu hal, kesadaranmu untuk kembali pulang. Hei, anak manusia, saat dunia retak, jangan kau buru-buru menambalnya. Sebab dari celah retak itulah cahaya sejati menetes. Jangan takut pada kehancuran, karena di dalam runtuh ada kelahiran yang sedang merangkak. Sopo ngerti peteng bakal weruh padang. Sopo gelem sepi bakal ketemu swara langit. Barang siapa memahami gelap, ia akan mengenal terang. Barang siapa berani dalam sepi, akan mendengar swara langit di dalam dadanya sendiri. Manusia lama datang dari kepala, manusia baru lahir dari dada. Yang lama sibuk membuktikan, yang baru hanya menghayati. Yang lama menulis kitab, yang baru menjadi kitab itu sendiri. Urip iku ora mung mangan lan ngombe, nanging eling sapa sing maringi urip iku dhewe. Wahai anak zaman, ketika dunia berseragam, jadilah yang telanjang. Ketika semua bersuara, jadilah keheningan. Ketika semua berlari mengejar Tuhan, jadilah tanah tempat Tuhan berpijak. Sebab manusia baru tak memuja, ia menyatu. Tak berbicara banyak, tapi setiap langkahnya adalah doa yang berjalan.
Dengarkan sabdaku ini, diselipkan di antara napas bumi dan desah angin gunung. Tan hana madang tanpa lemah, tan ono urip tanpa mati. Tiada makan tanpa tanah, tiada hidup tanpa mati. Maka janganlah takut pada mati, sebab hanya yang mati dari egonya akan hidup di dalam cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh lidah. Lihatlah, pusaka sejati bukan keris, bukan batu, bukan mantra, tapi kesadaran yang tak tergoyahkan oleh nama. Ilmu sejati bukan yang membuatmu berkuasa, melainkan yang membuatmu bisa diam saat dunia bersujud di bawah kakimu. Dan bila kelak bumi ini bersih dari keserakahan, ketika langit menurunkan hujan cahaya, di sanalah manusia baru akan menari, bukan dengan tubuhnya, tapi dengan jiwanya. Ia menari di antara bayang dan nur, menertawakan maut, dan menatap Tuhan tanpa mata. Le, yen wis wayahe, kabeh bakal bali marang sejatine. Sing awan dadi wengi, sing wengi dadi padhang, lan sing sejatine wong bakal bali dadi cahaya. Sopo eling selamat, sopo waspada uripe tanpa wates. Barang siapa ingat ia selamat, barang siapa sadar hidupnya tak terbatas. Aku Sabda Palon, mung swara sing isih ngumbara, ngelingake marang sapa wae sing isih gelem ngrungu. Manusia baru bukanlah masa depan, ia adalah dirimu yang sudah lama tidur, menunggu kau bangunkan dari dalam hati. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun,
sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira.